Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Rika Santi. Saya dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam atau biasa disebut dengan PAI, semester 6 dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dirundeng, Malabo. Baik, sebelum saya masuk ke materi yang ingin saya jelaskan di video kali ini, sebelumnya saya mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan saya kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani, sehingga saya bisa membuat video kali ini dengan tema mazhab-mazhab fikih dalam Islam. Nah, oke, baik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang mazhab-mazhab fikih dalam Islam. Oke, baik. Jadi sebelum saya jelaskan terlebih dahulu, pasti ada nih dari kawan-kawan semuanya yang bertanya-tanya dalam pikirannya, sebenarnya mazhab itu apa? Kenapa harus ada mazhab? Terus boleh nggak kalau misalkan kita nggak bermazhab? Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan dulu ya apakah yang dimaksud dengan mazhab. Nah, jadi di sini mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistibatkan hukum Islam. Selanjutnya, setiap mazhab memiliki pendapat yang berbeda-beda. Kenapa? Kok bisa berbeda? Gitu kan? Pasti nih, kawan-kawan pasti bingung nih kan? Dikarenakan perbedaan persepsi dalam ushul fiqh dan fikih, serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mujtahid menganut paham untuk bermazhab. Selanjutnya, bermazhab secara benar dapat ditempuh dengan cara memahami bahwa sesungguhnya pemahaman kita terhadap perbedaan pendapat di kalangan mazhab-mazhab adalah sesuatu yang sehat dan alamiah, bukan sesuatu yang janggal atau yang menyimpang. Jadi, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud mazhab meliputi dua pengertian. Yang pertama, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, mazhab adalah fatwa atau pendapat seseorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Baik, di poin yang selanjutnya, di sini juga saya akan menjelaskan tentang lahirnya mazhab. Bila diruntut ke belakang, mazhab fikih itu sudah ada sejak zaman sahabat, misalnya mazhab Aisyah radhiyallahu anha, mazhab Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan mazhab Ibnu Umar. Masing-masing dari mereka memiliki kaidah tersendiri dalam memahami nas Al-Quran, Al-Karim, dan Sunnah. Sehingga terkadang terdapat perbedaan di antara pendapat-pendapat mereka, tapi semua tetap tidak bisa disalahkan karena masing-masing sudah melakukan ijtihad, yaitu proses penetapan hukum Islam. Oke, kita lanjut ke materi yang ingin saya bahas, yaitu macam-macam mazhab. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mazhab-mazhab yang golongan al-hadis dan ar-ra'yi. Nah, jadi di sini golongan mazhab dari ahli hadis terdiri atas 3 orang. Yang pertama mazhab Maliki, yang kedua mazhab Syafi'i, dan yang ketiga mazhab Hambali. Terus di ahli ra'yu itu bisa dikenal dengan kelompok mazhab Hanafi. Dan di sini juga saya akan memaparkan beberapa kriteria tentang mazhab fikih di kalangan Sunni yang dikenal dengan sebutan ahli hadis dan ahli ra'yu. Baik, saya akan jelaskan dulu mazhab ahli hadis. Jadi, mazhab ini terkait dengan nas-nas syara' yang ada dalam hadis dan Al-Quran, dan tidak menyukai ra'yu yang bersandar pada usaha akal semata.
Jadi mereka ini berargumentasi bahwasanya syariat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak layak menjadi arena percaturan pemikiran hamba-hambanya. Jadi menurut mereka ini, pendapat manusia bisa salah dan benar, sedangkan Al-Quran dan As-Sunnah terlepas dari kesalahan. Dalam hal ini bukan berarti mazhab hadis tidak menggunakan ra'yu. Mereka menggunakan dan membangun sebagian bukunya atas dasar ra'yu, hanya saja terbatas dalam keadaan darurat. Daripada itu ra'yu yang mereka gunakan merupakan interpretasi dari pendapat-pendapat ulama sebelum mereka dan sekali-kali mereka tidak menggunakan ra'yu, kecuali bila habis langkah-langkah yang mereka letakkan sebagai cara pengambilan hukum. Nah, jadi di sini para mazhab ahli hadis ini mereka tetap berpedoman pada Al-Quran dan Karim, Al-Quran dan As-Sunnah ketika mengambil sebuah penetapan hukum. Dan mereka di sini juga melakukan langkah-langkah yang ditempuh secara general. Terus selanjutnya, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mereka mencari dalam Al-Quran. Nah, yang pertama mereka misalkan ada kasus yang belum ditemukan titik temunya, itu mereka menetapkan hukum mencari dasar hukumnya itu dari Al-Quran dan hadis. Terus selanjutnya, bila tidak didapatkan juga, baru mereka melanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu mengambil pendapat yang disepakati ulama Madinah. Nah, jadi kalau misalkan kasus yang menimpa sekarang ini, ataupun kasus-kasus yang belum ditemukan nasnya ataupun titik temunya, mereka akan mengambil dari pendapat yang disepakati para ulama. Terus selanjutnya, ke langkah yang keempat, bila ulama-ulama tersebut berselisih pendapat, maka mengambil yang paling kuat. Terus langkah yang terakhir, bila tidak dijumpai pendapat ulama-ulama Madinah, barulah digunakan ra'yu. Pasti nih kawan-kawan bingung, tadi dibilang tidak menggunakan ra'yu, tapi sekarang kenapa sudah menggunakan ra'yu? Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit, ulama mazhab ahli hadis ini bukan tidak menggunakan ra'yu, tapi mereka di sini menggunakan ra'yu itu dalam keadaan darurat. Misalkan sesuatu kasus yang sudah mereka bermusyawarahkan, tapi belum juga ditemukan di titik temunya. Misalkan kasusnya tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Terus selanjutnya juga berselisih pendapat antara mazhab. Barulah mereka di situ menggunakan ra'yu, yaitu penalaran, untuk menetapkan suatu hukum. Baik, selanjutnya yaitu tentang mazhab ahli ra'yu. Yang mana yang sudah saya katakan tadi bahwasanya mazhab yang ahli ra'yu ini ialah golongan mazhab Imam Hanafi. Nah, kenapa mazhab ini disebut ahli ra'yu? Karena cenderung lebih banyak menggunakan ra'yu dalam menetapkan hukum. Ra'yu itu penalaran ataupun akal pikiran. Jadi, mereka memiliki pandangan tersendiri terhadap syariah Islam. Mereka memandangnya sebagai syariat yang maksud-maksud syariahnya bisa masuk akal, dan pokok-pokoknya kokoh, bukan syariah baku yang tidak diketahui sasarannya. Nah, jadi Abu Hanifah, ataupun yang kita kenal mazhab Imam Hanafi, senantiasa mencari sasaran-sasaran hadis dan tidak mau menerima hadis yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan maslahat manusia yang masih berada dalam kerangka umum syariah Islam. Dia beriktikad bahwa syariat tidak mungkin bertentangan dengan tabiat manusia dan tuntutan sosial. Dari sini terkadang mereka menolak riwayat hadis sahih bila bertentangan dengan perilaku kejiwaan manusia. Adapun langkah-langkah yang mereka tempuh, ahli mazhab ra'yu ini ialah yang pertama, mereka akan mencari dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan menetapkan hukum dengan apa yang terdapat di dalamnya.
Bila tidak dijumpai, mereka lanjut ke langkah kedua, yaitu mencari pendapat-pendapat syekh mereka. Jika ada, mereka ambil untuk menetapkan hukum. Selanjutnya, bila tidak terdapat syekh mereka, bila tidak terdapat pendapat syekh mereka menggunakan langkah yang ketiga, yaitu mengkonklusifkan hukum atas dasar mencari hikmah hukum untuk ditetapkan pada masalah baru yang timbul. Nah, jadi kalau misalkan tidak ditemukan juga, lanjut ke langkah terakhir, yaitu maka kembali kepada pendapat yang menenangkan jiwa mereka dan dipandang lebih adil dan lebih sesuai dengan maslahat. Selanjutnya, di poin yang keempat, pasti teman-teman semuanya bingung, terus ada rasa janggal gitu di pikirannya kan. Terus perbedaannya ini apa gitu. Terus kalau misalkan sama-sama menggunakan dasarnya dari Al-Quran, berarti ada persamaannya dong gitu kan. Oke. Jadi agar dapat menentukan persamaan dan perbedaan antara kedua mazhab tersebut, kita perlu membagi pokok-pokok dasar fikih pada dua macam. Pertama, pokok-pokok berdasarkan tekstual yang tercermin dalam ra'yu dengan berbagai bentuknya. Pada setiap periode yang dialami mazhab fikih, semua ulama fikih, ahli hadis, dan ahli ra'yu sepakat. Nah, ini persamaannya ya, bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai hujjah, dasar hukum mereka, dasar penetapan hukum. Mereka mengamalkannya dan menemui tuntutan nas-nasnya. Tidak ada perbedaan antara dua mazhab fikih tersebut sekitar Al-Quran dan As-Sunnah, kecuali dengan sebagian masalah di luar kerangka penggunaan Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai hujjah. Seperti dalam cara menafsirkan atau mentakwilkan Al-Quran, mengeluarkan pendapat tentangnya. Jadi, persamaan antara mazhab al-hadis dan mazhab ahli ra'yu itu mereka sama-sama mendasarkan hukum ataupun menetapkan hukum berdasarkan yang pertama itu langkahnya dari Al-Quran dan hadis. Nah, jadi perbedaannya itu terletak pada penggunaan ra'yu, yaitu akal pikiran. Kalau misalkan mazhab ahli hadis sedikit menggunakannya dan menganggapnya sebagai salah satu dasar menetapkan hukum Islam. Berbeda dengan ahli ra'yu. Mereka menggunakan, kalau misalkan mazhab ahli ra'yu lebih banyak menggunakan ra'yu, akal pikiran, karena mereka mempercayai bahwasanya syariat Islam itu tidak jauh dari tabiat manusia. Oke, baik. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari penjelasan saya tentang materi mazhab-mazhab fikih dalam Islam, yang pertama, mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistibatkan hukum Islam. Terus sedikit tentang sejarah lahirnya mazhab, yaitu mazhab fikih itu sudah ada sejak zaman sahabat. Walaupun mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang dalam suatu menetapkan hukum, akan tetapi mereka itu tidak bisa disalahkan karena masing-masing sudah melakukan ijtihad, yaitu proses penetapan hukum. Dan lagian perbedaan pendapat mazhab tentang menetapkan suatu hukum itu tidak sesuatu yang menyimpang ataupun janggal. Dan poin yang kedua yaitu macam-macam mazhab. Seperti sudah saya jelaskan tadi, jadi mazhab itu ada dua golongan yang saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama mazhab ahli hadis yang terdiri dari mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Hambali. Lanjut ke kelompok mazhab ahli ra'yu. Jadi di sini dikenal dengan kelompok mazhab Imam Hanafi. Nah, jadi kalau misalkan jika kita ditanyai kenapa, bagaimana sikap kita tentang menyikapi perbedaan mazhab, ini kalau misalkan menurut saya, kita harus menyikapinya dengan baik.
secara baik dengan cara mengambil pendapat yang terkuat yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena pendapat mereka itu walaupun ada perbedaan tetap yang Islamiyah, tidak ada yang menjanggal ataupun yang menyimpang dari agama Islam itu sendiri. Dan selanjutnya, kenapa kita harus bermazhab dan bolehkah kalau misalkan kita tidak bermazhab? Nah, jadi di sini jawabannya itu tidak boleh. Karena bermazhab itu sangatlah penting bagi orang beragama agar pemahaman dan praktiknya itu benar dalam melakukan sesuatu sesuai dengan mazhab yang diyakininya. Misalkan kita di sini mayoritasnya itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Berarti kita harus mengetahui penetapan hukum menurut mazhab Imam Syafi'i. Misalkan dalam melaksanakan sholat, kalau misalkan kita tidak tahu bagaimana cara penetapannya, kita juga tidak bisa melakukannya secara benar ketika melakukan sholat. Dan itu juga berpengaruh bagi pahala kita sendiri. Kalau misalkan kita tidak mengerjakannya dengan benar, maka kita tidak mendapatkan pahala dan kita berdosa. Dan selanjutnya, kenapa kita harus bermazhab? Karena mazhab merupakan metode untuk mengetahui suatu peristiwa yang dihadapi dalam merujuknya pada fikih mazhab tertentu yang dianut atau upaya penyimpulannya dilakukan dengan cara berdasarkan ushul al-mazhab yang diyakininya. Jadinya bermazhab itu sangatlah penting bagi kita. Baik, teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi mazhab-mazhab fikih dalam Islam. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.